Halo teman-teman, bergabung kembali di channel perfisika.com. Channel yang menjadi tolak ukur belajar fisika dasar di perguruan tinggi, khususnya di TPB ITB, umumnya di perguruan tinggi yang lain. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan materi tentang dinamika rotasi benda tegar ya. Ini mungkin sebentar lagi mau habis ini nanti momentum sudut, habis itu selesai ya materi rotasi benda tegar. Oke, kita akan meninjau dinamika rotasi gerak menggelinding. Oke, jadi gerak menggelinding itu seperti apa teman-teman? Jadi gerakan yang dia tidak hanya berputar saja. Jadi dia selain berputar dia juga bergeser gitu ya, berpindah posisi. Oke, terhadap sumbu X misalnya. Nah, jadi kalau misalkan kita pinjau gitu ya, sebuah bola atau apa, kemudian kita lihat ya pusat masanya kan di tengah teman-teman. Nah, kalau si benda ini menggelinding gitu, oke. Nah, selain berotasi ya, kan kalau di tiap titik di ujung-ujungnya itu mengalami rotasi teman-teman ya. Jadi di tiap titik di ujung-ujungnya itu kan mengalami rotasi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat pusat masanya itu akan bergerak ke samping atau bergerak translasi teman-teman. Jadi pusat masanya tidak berputar, pusat masanya lurus. Oke. Nah, jadi dalam bahasan ini kita akan mengambil bahasan gerak menggelinding sebagai apa? Sebagai kombinasi ya. Sebagai kombinasi dari kombinasi gerak, rotasi ya. Rotasi dan translasi. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas lebih jauh tentang bagaimana sih gerakannya sebagai kombinasi. Jadi nanti video selanjutnya saya akan bahas jika kita tinjau sebagai gerak rotasi murni si gerak menggelinding ini. Oke, sekarang kita tinjau gerak rotasi dan translasi ya, kombinasinya. Oke, nah teman-teman, kita tahu bahwa misalkan, nah saya gambarin dulu ya. Nah, kita cari hubungan translasi dan rotasi ya. Misalkan dia bergerak dari titik sini ke titik sini. Nah, oke, berjarak jauh sejauh S ya. Si bola ini. Oke, si benda melingkar ini ya. Oke. Anggap aja bagus ya. Ih, jelek lagi. Nah, gitu ya. Anggap aja bagus. Anggap aja bagus ya. Nah kemudian berarti titik P ya, dia itu kalau bergeser ke sana itu telah menempuh misalkan sejauh ini busurnya. Nah sejauh yang saya ini teman-teman nih ya. Atau jangan gede-gede, ini aja lah. Nah sejauh ini theta. Oke. Jadi dari sini ke sini itu sejauh S teman-teman, sejauh S. Si busur yang bergerak rotasinya teman-teman. Si suatu titik ya, dari titik P misalkan dari titik sini ke titik sini, oke, bergeser sejauh S. Nah kemudian jika kita tinjau bergeser ke arah sumbu X-nya, ternyata dia juga udah bergeser sejauh S teman-teman. Ya, jadi kalau kita ukur pergeseran pusat masanya ke arah sumbu X itu jaraknya sama yang S ini yang melingkar itu, yang bengkok itu, yang melengkung itu jaraknya sejauh S teman-teman. Kalau kita hitung ya pergeserannya. Oke. Nah gitulah, ngapa aja bagus ya. Apalah, ini hanya ilustrasi, jadi gambarnya tidak harus bagus ya. Susah. Itu teman-teman. Nah kemudian jadi kita cari hubungannya, bahwa S itu kita udah tahu kan, bahwa hubungan jarak yang ditempuhnya, oke, bergesernya ini harusnya sebelah sini ya, theta dikali R. Berarti seperti biasa kalau translasi itu berarti ada lajunya berarti ds per dt teman-teman ya. Ds per dt berarti yang ini juga berubah terhadap waktu, udah pernah kita turunkan. Berarti d per dt nya dari theta R. Nah yang berubah itu adalah sudutnya. Berarti kita punya hubungan theta dikali R
jadi kecepatan translasinya seperti ini kan. Oke. Nah, kemudian jika kita tinjau ya teman-teman, keadaan translasi, rotasi, dan kombinasi, bagaimana, seperti apa pusat masanya, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan menggambar sebuah rotasi teman-teman. Keadaan gimana kalau dia rotasi murni. Nah, jadi ini adalah tentang rotasi murni. Translasi dulu. Bolehlah rotasi dulu. Rotasi murni. Oke. Nah, kalau rotasi murni artinya dia tidak berpindah. Oke. Jadi dia tetap berputar di poros itu dan dia tidak bergeser ya di situ. Porosnya di pusat massa di sini, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat percepatan ya atau kecepatan yang menyinggung itu ada di sini di pusat massanya teman-teman. Oke, kemudian ada di sini, sini, kemudian ada di sini ya. Sorry, kecepatan yang menyinggungnya. Ini rotasi murni ya. Nah, P pusat massanya. Oke, P pusat massa di sini berapa nilainya? Itu adalah 0 ya. 0. Kenapa? Karena dia berada di poros ya. Di porosnya. Oke. Berarti kan R-nya nggak ada, jaraknya nggak ada kan. V bukan theta, ini omega. Tuh. Jadi V adalah omega dikali R. Berarti kan kecepatan translasi itu berdasarkan ada jarak R dari porosnya. Sedangkan di tengah ini porosnya kan di tengah, tidak ada jaraknya. Berarti 0 ya pusat massanya. Berarti ini adalah pusat massanya arahnya ke kiri. Berarti ini negatif, teman-teman. Negatif ya. Oke, ini negatif pusat massa, ke sini P pusat massa. Jadi kecepatan ini kita ngobrol apa tentang translasi teman-teman yang menyinggung ya. Jadi saya kalau menjelaskan VPM itu artinya V translasi yang V tangensial yang menyinggung. Oke, jadi kita lihat kedua ujungnya di atas dan di bawah ya. Kemudian kalau translasi murni seperti apa? Oke, kalau kita gambarkan sebuah bola yang bertranslasi murni, nah ini nanti si pusat massanya bergeser, oke, bergerak ke sini. Ini V pusat massa. Yang ini juga sama. Ini V pusat massa. Oke, ini juga sama. Nah, sini. V pusat massa. Oke, jadi gerakannya itu dia sliding gitu ya. Jadi kalau translasi itu tidak berotasi. Jadi benar-benar gini. Nah, benar-benar gitu. Apa namanya? Gerakan yang meluncur gitu kalau di balok itu di mekanika dinamika ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kombinasi kedua gerakan ini yang kita namakan gerak menggelinding, yaitu kombinasi antara gerak translasi dan rotasi. Seperti apa teman-teman? Oke, saya gambarkan. Jadi ini gimana kalau keadaannya dia gabungan gitu ya, gerak menggelinding. Jadi kalau yang ini mah translasi murni. Translasi murni. Nah, yang ini jaraknya R kan, jari-jari. Ini anggapnya lingkarannya sama teman-teman ya, sama yang atas. Jadi tidak ada besar atau kecil. Jadi ini saya asumsikannya sama teman-teman. Cuman kan gambarnya agak susah ya untuk membuat simetri ya. Oke, anggap aja bagus ya. Nah, bagaimana keadaannya kalau geraknya menggelinding? Jadi ini adalah keadaannya gerak menggelinding. Menggelinding berarti ada sebuah kombinasi ya, perpaduan. Ini miring, kenapa miring? Oke teman-teman, saya gambar lagi. Oke, seperti itu. Nah, berarti ada perpaduan antara gerak translasi ya, translasi tambah rotasi. Nah, bagaimana hubungan dengan kecepatan pusat massanya? Nah, kalau translasi dan rotasi berarti di sini gimana? Nah, di sininya berarti ada dua komponen teman-teman. Ada dari komponen translasi, kemana arahnya? Ke kanan kan? Nah, ada yang ke sini VM. Kalau akibat rotasinya ke kiri. Jadi kalau di sini kecepatan pusat massanya nanti 0, karena nanti gabungan antara VM translasi ke kanan dikurangi rotasi ke kiri. Jadi ini nanti 0.
yang di titik bawah, di titik P misal. Kemudian di titik sini nah titik sini, oke. Nah, ada gabungan antara ppm yang 0 sama ppm yang ini. Oke, jadi di sini ada V pusat massa yang di porosnya. Oke, bagaimana dengan yang di atasnya, yang di sini? Nah, di sini gimana? Ini adalah gabungan juga ppm yang ini sama ppm yang ini. Oh, berarti nanti ada dua V pusat massa ya. Jadi ppm ini adalah ppm yang rotasi ditambah ppm yang translasi. Jadi dia adalah 2 pi pusat massa. Tuh, gitu teman-teman. Berarti apa intinya dari pembahasan ini? Jadi yang di ujung sini, yang di atas itu kecepatan pusat massanya lebih besar, lebih cepat dibanding yang bawah. Yang bawah itu kan 0. Atau dibandingkan dengan titik-titik yang lain, titik yang di sini adalah yang paling besar kecepatan pusat massanya, sehingga dia bisa bergerak lebih cepat di atas ini. Oke, nanti kita tinjau bagaimana bagaimana hubungan ini. Kalau kita tinjau gerak rotasi murni, oke, kan ini juga bergerak translasi teman-teman. Berarti teman-teman bisa lihat kalau ppm di sini ya, misalkan di titik apa ini, titik Q. Oke, berarti di titik Q, teman-teman coba cek ya kebenaran ini. Pi pusat massanya, kecepatan tangensial itu gimana kalau dia berotasi? Oke, adalah omega dikali porosnya mana? Porosnya di sini teman-teman, kan ini berputar di titik P. Berarti omega dikali R kan di sini. Jaraknya adalah jarak dari poros ke titik yang akan kita tinjau. Berarti dikali 2R kan, dikali 2R jaraknya dari sini ke sini. Nah, berarti 2 kali omega kali R. Nah, omega kali R kita udah tahu bahwa dia itu V tangensial, V pusat massa. Berarti V pusat massa yang ini, yang di titik Q itu adalah 2 kali V pusat massa yang normalnya. Seperti itu. Jadi udah ini ya, udah ke bukti ya, ppm yang di Q ya, ppm aksen lah di sini. ppm aksen itu 2 kali V pusat massanya. Oke, mungkin itu dulu lah untuk prolog pengantar dari gerak menggelinding. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang gerak menggelinding, bagaimana kita tinjau sebagai rotasi murni ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Tetap semangat untuk belajar fisika dasar. Sampai jumpa. Salam berfisika.com. Dadah.